Aku izin share. Oke, di sini harusnya udah kelihatan ya share screen-nya. Jadi aku mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya aku perkenalan diri dulu. Aku Naufal, aku dari kelas A1 angkatan 2022. Di sini eh, aku diminta untuk membantu ngejelasin. Mungkin di sini aku sifatnya diskusi ya. Misalnya teman-teman ada yang mau ditambahkan atau nggak setuju itu aku terbuka untuk diskusi. Jadi di sini aku akan ngebahas tentang metabolisme. Dan yang pertama-tama aku akan ngebahas tentang keseimbangan diet, pengaturan asupan makanan, obesitas dan kelaparan, dan juga vitamin dan mineral. Oke, jadi di sini aku mulai dari pendahuluan dulu sebelum kita masuk ke materinya. Jadi di metabolisme ini ada dua hal dasar, ada dua hal penting yang harus kita tahu bahwa di tubuh kita itu membutuhkan intake atau masukan energi dan juga kita akan menghasilkan energi itu atau yang disebutnya sebagai pengeluaran energi. Nah, untuk pemasukan dan pengeluaran energi ini harus seimbang. Kenapa? Eh, karena nanti itu akan mempengaruhi dari cara sistem-sistem dari tubuh kita juga. Nah, di tubuh kita itu ada sistem untuk beradaptasi apabila kita misalkan kelebihan atau kekurangan dari energi intake itu atau energi yang dimasukkan. Nah, jadi di sini pada saat seseorang makan yang berlebihan dan memasukkan energi yang melebihi pengeluarannya, kebanyakan energi tersebut akan disimpan sebagai lemak dan akibatnya nanti berat badannya akan meningkat. Lalu kehilangan massa tubuh dan kelaparan terjadi bila masukan energi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan metabolisme dari tubuh itu sendiri. Lalu eh, dari yang makanan kita makan, semuanya itu kan mempunyai proporsi protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin yang berbeda-beda. Maka dari itu kita sebagai manusia supaya sehat, kita harus memperhatikan keseimbangan yang tepat antara kandungan-kandungan ini. Jadi nggak boleh kebanyakan karbohidrat aja, nggak boleh kebanyakan lemak aja, dan lain sebagainya. Jadi emang harus seimbang. Pertama-tama aku pengen ngebahas tentang eh, keseimbangan dulu. Jadi di sini eh, seperti yang kita tahu ada tiga bahan dasar yang dipakai di metabolisme manusia, yaitu ada karbohidrat, ada lemak, dan juga ada protein. Dan di sini ini udah ada tabelnya juga. Tapi supaya paham di sini karbohidrat itu jadi pada saat karbohidrat dioksidasi dengan oksigen, nanti kan salah satu hasilnya itu akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Energi yang dihasilkan di oksidasi tersebut adalah 4,1 kalori. Dan mungkin perlu diingat, di sini kan kalori K-nya kapital. K-nya kapital ini berbeda dengan K-nya yang nggak kapital. Jadi misalkan di sini 4,1 kalori, K-nya kapital artinya adalah 4,1 kilokalori. Lalu pada setiap gram lemak yang dioksidasi, dia itu akan menghasilkan 9,3 kalori. Dan juga eh, pada protein, setiap gram protein yang dioksidasi, dia itu akan menghasilkan 4,35 kalori. Jadi kalau lihat di tabel ini, nanti akan seperti ini. Jadi kalau karbo itu 4 kalori, lemak itu 9 kalori, protein itu 4 kalori. Lalu di sini manusia itu sebenarnya rata-rata kita itu membutuhkan sekitar 30 sampai 50 gram protein. Jadi eh, ini adalah batas normalnya, batas minimumnya itu 30 sampai 50 gram. Dan eh, protein-protein ini nggak semuanya bisa dihasilkan oleh tubuh sendiri. Ada beberapa protein yang memang kita harus dapatkan dari makanan yang disebut sebagai asam amino esensial. Nah, sebagian makanan itu nggak mempunyai asam amino esensial yang cukup. Contohnya itu pada orang-orang yang memakan jagung sebagai sumber proteinnya, mereka itu akan bisa mengalami penyakit kwashiorkor. Kenapa? Karena di jagung itu mereka tidak di jagung itu tidak memiliki yang namanya as, protein triptofan.
Triptofan ini merupakan salah satu asam amino asid esensial yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi kalau orang-orang yang konsumsinya jagung aja sebagai sumber protein, mereka bisa kekurangan protein dan menyebabkan kwashiorkor. Lalu protein itu selain sebagai sumber energi, dia itu sangat berfungsi fungsional. Jadi memang protein dalam bentuk protein itu sangat berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Contohnya salah satunya adalah protein bisa menjadi enzim. Nah, makanya supaya tubuh kita nggak pakai protein terus-menerus, kita menggunakan karbohidrat dan lemak. Dan karbohidrat dan lemak ini bisa disebut sebagai istilahnya dengan penghemat protein. Jadi kita nggak pakai protein, pakainya sumber yang lain. Nah, ketika kita diet dengan sejumlah besar karbohidrat dan lemak, nanti semua energi yang dihasilkan oleh tubuh dihasilkan dari karbohidrat dan lemak itu sendiri. Dan sebaliknya, pada saat kita kelaparan dan nanti karbohidrat dan cadangan lemak udah habis, kita akan menggunakan protein. Yang bahkan yang normalnya kita pakai protein cuma 30 sampai 50 gram sampai bisa beberapa ratus gram per hari. Dan ini nanti akan aku bahas lebih lanjut. Nah, di sini mungkin supaya kita tahu bagaimana kita bisa tahu berapa protein berapa karbohidrat yang kita gunakan, berapa jumlah lemak yang kita gunakan, kita bisa mengukurnya dengan quotient respiratorik. Quotient respiratorik ini adalah rasio produksi karbon dioksida terhadap penggunaan oksigen. Contohnya, di karbohidrat, pada saat karbohidrat dimetabolisme dengan oksigen, dia itu akan membutuhkan dia akan dihasilkan karbon dioksida satu molekul untuk setiap satu molekul oksigen. Jadi pada saat satu molekul oksigen direaksikan dengan karbohidrat akan menghasilkan satu molekul karbon dioksida. Jadi koefisien respiratoriknya adalah 1,0. Nah, kalau lemak, pada saat lemak dioksidasi dengan 100 molekul oksigen, yang dihasilkan itu cuma 70 molekul karbon dioksida. Maka dari itu, quotient respiratoriknya karena karbon dioksida dibagi oksigen, jadi 70 dibagi 100 adalah 0,7. Nah, kalau untuk protein sendiri, pada saat protein dioksidasi dengan 100 molekul oksigen, yang dihasilkan itu hanya 80 molekul karbon dioksida. Maka rasio quotient respiratoriknya adalah 0,8. Buat apa kita tahu ada 1, 0,7, dan 0,8 ini? Jadi, eh, pada saat kita bernapas, itu nanti lama-kelamaan napas kita akan menyesuaikan dengan quotient respiratorik yang tubuh kita. Jadi, quotient respiratorik ini nanti kita bisa ukur. Dan pada saat seseorang itu memiliki quotient respiratoriknya 1,0, maka energi yang dia gunakan sekarang itu menggunakan karbohidrat. Dia menggunakan karbohidrat aja, bisa menggunakan masih ada karbohidrat yang dipakai. Tapi kalau udah quotient respiratory itu 0,7, jadi ada orang diukur quotient respiratory itu 0,7, maka dia itu sekarang sedang memetabolisme pakai hampir seluruhnya itu cuman pakai lemak tanpa karbohidrat dan protein. Tahunya dari mana? Karena kalau quotient respiratory lemak itu kan 0,7. Kalau 0,8 itu protein. Gitu. Jadi kalau udah serendah 0,7 artinya dia cuma pakai lemak aja. Mungkin supaya lebih masuk lagi, lebih paham lagi, jadi di sini ada contohnya. Pada saat orang setelah makan, hampir semua makanan yang dimetabolisme itu masih karbohidrat. Sehingga quotient respiratoriknya itu mendekati 1,0. Karena dia itu masih memetabolisme pakai karbohidrat. Tapi karbohidrat ini kan nanti lama-kelamaan kan habis sekitar setengah hari atau 8 sampai 10 jam setelah makan. Akibatnya nanti tubuhnya itu akan menggunakan lemak sebagai sumber energi. Sehingga pada saat koefisien respiratornya diperiksa, koefisien respiratornya itu mendekati koefisien metabolisme lemak, yaitu 0,7. Dan di sini yang menariknya adalah pada orang yang diabetes mellitus yang tidak terkontrol, mereka itu kan nggak bisa menggunakan karbohidrat di dalam tubuhnya. Jadi mau tidak mau mereka nanti akan menggunakan lemak sebagai sumber energi. Pada saat mereka menggunakan lemak sebagai sumber energi, maka setiap saat mau dia itu habis makan maupun 8 sampai 10 jam setelah makan, quotient respiratornya itu selalu akan mendekati koefisien metabolisme lemak. Karena mereka nggak bisa pakai karbohidrat.
Lanjut, ini kan baru karbohidrat dan lemak. Terus kalau yang metabolik protein tuh gimana ngukurnya? Kalau metabolik protein ini kita menggunakan ekskresi nitrogen. Jadi yang pertama-tama kita harus tahu adalah protein itu memiliki kandungan nitrogen sebesar kurang lebih 16%. Jadi dari satu protein itu ada 16% nitrogen. Nitrogen yang dimetabolisme sama protein yang dimetabolisme sama tubuh, nanti 90%-nya itu nitrogen ini akan dibuang melalui urin dan 10%-nya lagi melalui feses. Jadi kalau kita mau tahu kecepatan pemecahan protein, pertama kita ukur dulu berapa sih ekskresi total dari nitrogen seorang. Jadi kita jumlahin nitrogen di urin, dan tambahin nitrogen di feses, lalu dikalikan 100 per 16. 100 per 16 ini karena kan tadi kalau nitrogen itu em, merupakan dia itu ada di 16% dari protein. Jadi tinggal dibalik aja 100 per 16. Nah, jadi nanti kita tahu jumlah protein yang dimetabolisme per hari dalam gram. Contohnya gini, eh, pada saat seorang itu mengekspresikan 8 gram nitrogen urin setiap hari, maka berapa sih jumlah eh, protein yang dimetabolisme atau dipecah setiap harinya? Nah, jadi ini aku udah agak sedikit gambarkan, semoga aja tergambarkan. Jadi di sini kita tahu bahwa nitrogen urin di pasien tersebut adalah 8 gram. Terus kita juga tahu bahwa nitrogen urin itu bahwa eh, nitrogen itu 90% dibuang di urin. Jadi nitrogen di urin ini sama dengan 90% dari ekspresi nitrogen keseluruhan atau 0,9. Jadi ekspresi nitrogen secara keseluruhan itu adalah 10/9 dari nitrogen urin. Nah, kita kan tahu nih nitrogen urinnya itu 8 gram. Jadi ekspresi nitrogen secara keseluruhannya itu adalah 80/9 gram. Nah, sehingga kalau kita udah tahu ekspresi nitrogen totalnya, kita bisa ngitung kecepatan pemecahan protein. Jadi, ekspresi nitrogen total dikalikan 100 per 16, dan ini 80/9 kali 100 per 16, jadinya 55,5 gram per hari. Dan ini sesuai dengan textbooknya yang mengatakan bahwa pada saat 8 gram nitrogen urin, ada 8 gram nitrogen di urin setiap hari diekskresi, maka kurang lebih ada 55 gram protein yang dipecah. Nah, di sini kenapa nggak aku tambahkan dengan nitrogen di feses? Karena nitrogen di feses nggak diketahui. Jadi aku ngitungnya pakai yang kayak gini. Lanjut aja, apabila masukan protein lebih rendah dari pemecahan protein tubuh, orang tersebut memiliki keseimbangan nitrogen yang negatif, yang berarti bahwa cadangan protein tubuhnya berkurang setiap hari. Nah, di sini, eh, jadi di sini pada saat kita masukkan makanan, itu masukkan energi, itu satunya adalah menggunakan makanan. Makanan ini tubuh kita ada yang mengatur, salah satunya adalah di pusat saraf. Ada beberapa pusat saraf yang mengatur asupan makanan kita. Yang pertama itu adalah nukleus lateral hipotalamus, yang dia itu sebagai pusat makan atau pusat laparnya lah, yang dia itu yang memberikan rangsangan untuk makan. Lalu ada nukleus ventromedial hipotalamus, dia itu yang menjadi pusat kenyang kita. Nah, lalu ada juga nukleus paraventrikular, dorsomedial, dan juga arcuata. Kalau nukleus paraventrikular ini, dia itu yang men yang menekan makanan kita. Jadi, contohnya pada lesi nukleus paraventrikular, dia itu akan menimbulkan proses makan yang berlebihan karena fungsi si paraventrikularnya ini nggak ada. Lalu kalau pada saat dorsomedial itu dia itu yang supaya kita pengen makan atau meningkatkan nafsu makan. Jadi pada saat lesi nukleus dorsomedial biasanya akan menekan perilaku makan kita. Yang terakhir adalah nukleus arcuata. Nukleus arcuata ini merupakan bagian hipotalamus yang sebagai tempat berbagai hormon itu dilepaskan dari saluran pencernaan. Jadi contohnya hormon grelin, leptin, kolesitokinin. Itu nanti mereka akan ke nukleus arcuata ini, dan mereka itu eh, nanti ada neuron-neuron di nukleus arcuata ini yang bisa mempengaruhi asupan makan kita. Nah, sebenarnya ada banyak zat-zat yang bisa mengubah perilaku makan kita.
hormon makan dan juga rasa lapar. Dan secara garis besar dibagi jadi dua, ada zat oreksigenik dan juga anoreksigenik. Oreksigenik itu yang mensimulasi rasa lapar, anoreksinogenik, oreksigenik itu yang menghambat rasa lapar. Anoreksigenik. Nah, di sini ini ada yang menurunkan nafsu makan itu, ini ada tabelnya, ada alfa alfa MSH, leptin, serotonin, norepinefrin, kolesitokinin, dan lain-lain. Kalau yang meningkatkan nafsu makan itu ada neuropeptide Y, GRP, dan lain-lain. Nah, jadi di sini ini tuh alurnya tuh seperti ini. Jadi contohnya itu di sini kalau di lemak, lemak itu nanti akan menghasilkan leptin. Lalu di sini di usus besar nanti akan menghasilkan eh, peptide YY. Lalu kalau untuk usus halus nanti akan menghasilkan kolesitokinin, pankreas akan menghasilkan insulin. Mereka-mereka ini nanti akan em, memberikan rangsangan ke hipotalamus untuk menghambat nafsu makan kita. Lalu ada juga hormon yang dia itu justru biar kita lapar, biar kita makan. Itu adalah hormon grelin, nanti dia ke hipotalamus juga untuk meningkatkan nafsu makan kita. Dan yang terakhir, selain dari hormon-hormon ini, ada juga yang rangsangan yang bisa menyebabkan kita lapar itu rangsangan mekanik. Jadi pada saat kita makan nih, kita makan gluk 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 gluk, nanti di lambung ini akan ada banyak makanan. Nah, lambung ini kan kayak balon, jadi nanti lama-kelamaan lambung ini akan meregang. Peregangan lambung ini pada saat meregangnya sudah eh, meregang yang cukup, artinya itu nanti lambung ini akan memberikan rangsangan kepada hipotalamus supaya kayak ngasih tahu su hipotalamus untuk berhenti makan. Jadi selain dari hormon-hormon ini ada juga yang mekanis gitu. Nah, di sini aku pengen ngejelasin lebih lanjut tentang neurotransmitter yang neuron-neuron yang berperan di nafsu makan ini. Jadi tadi kan di nukleus arcuatus itu kan tempat masuknya dari hormon-hormon. Di nukleus arcuatus ini ada dua jenis neuron. Ada neuron yang POMC bersamaan dengan CART, cocaine and amphetamine related transcript, dan juga ada neuron yang memproduksi zat oksigenik seperti neuropeptide Y dan juga agouti related protein atau AGRP. Gambarannya seperti ini. Ini, jadi ada dua jenis, ada AGRP dan neuropeptide Y, dan juga ada PUMC dan juga CART. Nah, masing-masing neuron ini punya perannya masing-masing. Kalau neuron PUMC ini, nanti dia itu bisa melepaskan alpha MSH atau melanosis stimulating hormone. Lalu nanti alpha MSH ini akan bekerja di MCR atau reseptor melanokortin yang akan ditemukan di nukleus paraventrikular. Dan dari semua melanokortin reseptor yang bekerja di nafsu makan ini cuma dua, yaitu melanokortin reseptor 3 dan juga melanokortin reseptor 4. Mereka ini berfungsi untuk mengurangi asupan makanan dan juga meningkatkan pengeluaran energi. Nah, cara kerjanya tuh gimana? Jadi, MCR ini nanti dia itu memberikan rangsangan ke nukleus paraventrikular, lalu nanti akan ada jaras yang menghubungkan antara nih aktivasi jaras saraf yang berjalan dari nukleus paraventrikular nanti akan berjalan dari paraventrikel ke nukleus tractus solitarius, sehingga nanti di nukleus tractus solitarius ini akan menstimulasi aktivitas sistem saraf simpatis dan akibatnya akan meningkatkan pengeluaran energi. Selain itu di sini kan ada juga eh, AGRP. AGRP ini dia itu yang dilepaskan oleh neuron oreksigenik di hipotalamus yang memang dia itu antagonis dari MCR3 dan MCR4. Jadi dia itu nggak memberikan stimulasi ke nukleus tractus solitarius ataupun ke nukleus lainnya, dia itu emang kerjaannya cuma menghambat MCR3 dan MCR4. Sehingga nanti dia itu bisa meningkatkan perilaku makan dan juga menstimulasi reseptor dia itu meningkatkan perilaku makan dengan cara menghambat reseptor melanokortin. Nah, sebenarnya AGRP ini fungsi di secara fisiologisnya tuh masih belum jelas diketahui. Tapi pada penelitian yang ditemukan yang sudah dilakukan bahwa AGRP yang berlebihan pada tikus dan manusia itu nanti bisa meningkatkan asupan makan. Nah, karena ada peningkatan asupan makan bisa menyebabkan obesitas.
Terus neuropeptide ini kapan dikeluarin? Jadi pada saat simpanan energi tubuh rendah, neuron oksigenik ini nanti akan teraktivasi dan akan melepaskan neuropeptide Y. Neuropeptide Y ini nanti akan merangsang nafsu makan dan yang pada saat yang sama dia itu akan mengurangi pemicuan neuron PUMC sehingga nanti mengurangi melanokortin, jaras melanokortin. Jadi biar enaknya gini. Jadi misalkan habis makan nih. Habis makan nanti kan ada insulin, leptin, dan kolesitokin. Nanti dia itu yang pertama akan merangsang POMC. POMC ini nanti akan melepaskan alfa MSH di ujung-ujung ini, melepaskan alfa MSH. Kalau yang alfa MSH ini nanti dia menempel ke MCR4 atau melanocortin reseptor 4, dia itu akan merangsang di nukleus paraventrikular. Nukleus paraventrikular ini nanti dia itu akan ada jarasnya, akan membawa sinyal ke nukleus tractus solitarius dan mengaktifasi simpatis dan meningkatkan pemakaian energi. Dan juga dia menurunkan asupan makan. Nah, tapi eh, pada saat yang bersamaan, dia itu alfa MSH juga ke MCR3 yang dia itu nanti akan menurunkan kerja dari yang neuron yang satunya lagi, yang AGRP dan NPY ini. Nah, tapi kalau misalkan kita di sini ada juga yang khas yaitu ada leptin. Pada saat leptin dia itu ada punya dua reseptor, dia itu jadi bisa langsung mengaktifasi si POMC ini, dia juga bisa langsung menghambat AGRP dan NPY. Nah, misalkan pada saat cadangan makanan tadi rendah, kita nanti kan lapar. Nanti kita akan menghasilkan, tubuh kita akan menghasilkan grelin. Grelin ini nanti akan mengaktifasi AGRP dan neuropeptide, akan aktivasi AGRP dan neuropeptide Y. Neuropeptide ini nanti akan nempel ke yang Y1R ini, Y1R. Jadi nanti dia itu akan ke nukleus paraventrikular, lalu dia akan meningkatkan asupan makan. Lalu ya AGRP ini nanti dia akan ngerecokin atau antagonis dari MCR MCR4 ini sehingga yang PMC ini nggak bisa melanjutkan rangsangannya. Jadi dihambat sama AGRP di MCR. Lalu di sini juga GRP yaitu nanti akan menekan NP neuropeptide akan menekan PUMC, kerjanya PUMC seperti itu. Nah, tadi kan yang mempengaruhi asupan makan. Kalau di sini yang mempengaruhi proses mekanik dari pelaku makan. Sebenarnya kalau untuk proses mekanika makan itu diatur oleh pusat saraf yang di batang otak. Fungsi pusat makan yang lainnya itu mereka itu untuk mengatur jumlah asupan makan tadi dan juga membangkitkan pusat-pusat makan tersebut agar kerja mekanik proses makanan dapat dilakukan. Jadi intinya tuh yang mengatur mekanikanya batang otak, fungsi pusat makan yang lain itu mengatur jumlah asupan makan. Pusat-pusat yang berperan dalam pengaturan nafsu makan itu ada dua, ada amigdala dan juga korteks prefrontal. Nah, makanya pada saat eh, ada kerusakan di amigdala di kedua sisi otak, maka seseorang itu dalam tanda kutip akan mengalami kebutaan psikis. Jadi dia itu tidak bisa menentukan jenis dan kualitas makanan yang dimakan sehingga dia nanti akan kehilangan sebagian pengaturan nafsu makannya. Jadi dan perlu diketahui juga yang amigdala ini kan dia beru salah satunya itu ada nervus olfactorius yang berhubungan langsung dengan amigdala. Jadi kalau emang amigdalanya rusak, ya jadi dia nggak bisa mengidentifikasi dari baunya, rasanya, terus kualitasnya apakah bagus atau enggak, itu terganggu karena amigdalanya rusak. Gitu. Lanjut, di sini apa aja sih faktor-faktor yang mengatur jumlah asupan makanan kita? Kalau pengaturan itu dibagi jadi dua, ada jangka pendek sama jangka panjang. Emang kenapa harus dibedain? Karena yang jangka pendek itu dibutuhkan terutama untuk mencegah perilaku makan yang berlebihan di setiap waktu makan. Jadi pas makan makanannya secukupnya, nggak nggak melebihi kemampuan tubuh kita untuk mengolah makanan. Kalau untuk jangka panjang itu untuk mempertahankan energi yang disimpan di dalam tubuh. Yang jangka pendek itu apa aja? Jangka pendek itu contohnya tadi ada saluran cerna yang terenggang, nanti dia itu akan yang terenggang ini contoh lambung dan duodenum, nanti akan memberikan sinyal melalui nervus vagus untuk menekan pusat makan. Lalu ada kolesitokinin. Kolesitokinin ini dia itu masuk sebagai respon dari masuknya lemak dan protein di duodenum.
Calcitonin ini nanti akan mengaktifkan reseptor sensoris di duodenum dan reseptor ini nanti akan mengirimkan pesan kepada otak melalui nervus vagus yang akan memberikan rasa kenyang dan berhenti makan. Nah, efek calcitonin ini dia itu sifatnya singkat, sehingga fungsi utamanya itu hanya untuk mencegah makanan berlebihan di saat makan. Dia itu nggak bisa untuk mengatur frekuensi makan atau energi total yang dikonsumsi. Jadi cuman pure untuk mencegah makanan berlebihan di saat makan. Lalu peptida YY atau PYY, dia itu disekresikan sebenarnya di seluruh saluran cerna. Cuman paling banyak itu di ileum dan di kolon. Dan kadar PYY ini ditemukan lebih tinggi pada saat seorang itu makan banyak lemak. Dan untuk kegunaan PYY ini masih belum jelas. Tapi kalau dari yang skema sebelumnya tunjukkan bahwa PYY itu untuk menghambat atau menurunkan nafsu makan. Nah, kalau GLP, glucagon-like peptide ini, dia itu bisa meningkatkan produksi insulin. Nah, GLP beserta dengan insulin ini nanti akan menekan nafsu makan. Lanjutnya, untuk maturan jangka pendek itu adalah grelin. Grelin ini adalah hormon yang dihasilkan oleh lambung, sel oksidatif lambung. Dan dia itu akan meningkat pada saat puasa, pada saat sebelum makan, dan dia itu akan menurun pada saat setelah makan. Nah, ini artinya bahwa grelin itu memang dia itu berperan untuk merangsang keinginan makan. Nah, selain itu ada faktor mulut juga. Jadi pada saat perilaku makan makanan itu dikunyah, salivasi, ditelan, dikecap, itu secara tidak sadar mulut kita itu akan mengukur makanan sewaktu makanan tersebut masuk ke mulut. Jadi misalkan ada makanan dalam jumlah tertentu sudah masuk ke mulut, nanti otomatis pusat hipotalamus kita akan dihambat. Jadi walaupun makanannya itu dimuntahin lagi, kita itu akan seolah-olah terasa kenyang. Tapi inhibisi ini sifatnya itu masih kurang kuat dan hanya berlangsung singkat aja, cuma sekitar 20 sampai 40 menit. Dan ini juga dia itu dibandingkan dengan inhibisi pengisian saluran cerna tadi ini masih kurang kuat. Sebenarnya manfaatnya tadi apa? Ya tadi supaya nanti makanan yang dimakan lebih sedikit, supaya nanti makanan itu bisa masuk saluran cerna dengan stabil, mekanismenya lancar, absorpsinya itu bisa optimal dan tidak membebani ju- dan tubuh itu tidak terbebani dengan makanan yang berlebihan. Lalu selain itu adalah untuk mencegah seorang agar tidak makan dalam jumlah yang melebihi kapasitas sistem penyimpanan energi. Terus untuk yang jangka panjang ini eh, dia itu bisa dilihat dari kadar gula darah, lalu kadar lemak dan juga kadar asam amino. Dan di sini ada teori yaitu teori pengaturan glukostatik, lipostatik dan juga aminostatik yang mengatakan bahwa apabila ketersediaan dari salah satu ini misalkan glukosa, lipid atau asam amino berkurang, maka nafsu makan kita akan otomatis meningkat yang pada akhirnya akan mengembalikan kadar zat tersebut menjadi normal dalam darah. Nah, hal ini juga didukung dengan adanya kondisi apabila peningkatan kadar gula darah itu akan meningkatkan kecepatan aktivasi dari neuron glukoreseptor di pusat kenyang. Di, nah, terus kalau peningkatan kadar gula darah, dia itu juga menurunkan aktivasi neuron di pusat lapar. Jadi sorry. Jadi dia itu eh, dia itu merangsang kenyang dan juga menurunkan rasa lapar. Untuk asam amino dan lipid juga masih ada hubungannya dengan neuron-neuron ini. Lalu selain dari makanan ini juga dari zat yang ada dalam tubuh kita, lingkungan juga berpengaruh. Pada saat kita di udara yang dingin, tubuh kita itu cenderung untuk meningkatkan rasa ingin makan karena pada saat kita makan kita akan meningkatkan kecepatan metabolisme tubuh kita dan juga akan menyediakan banyak lemak yang dapat berfungsi sebagai penahan panas. Akan tetapi, pada saat kita di udara yang panas, kita itu cenderung untuk mengurangi asupan kalori. Selanjutnya adalah yang berpengaruh di jangka panjangnya adalah leptin. Leptin ini tadi yang udah aku jelasin,
di sebelumnya, nanti dia itu bisa berpengaruh di nukleus arcuata, nanti dia itu bisa penurunan zat perangsang nafsu makan, lalu aktivasi POMC, lalu nanti dia itu bisa peningkatan produksi CRH. CRH ini nanti bisa mengurangi asupan makanan. Lalu nanti akan ada peningkatan aktivasi saraf simpatis yang meningkatkan kecepatan metabolisme dan pengeluaran energi dan juga penurunan sekresi insulin. Sehingga glukosa-glukosanya itu bisa dipakai, nggak disimpan ke dalam sel. Hmm. Lalu manfaat pengaturan jangka panjang ini yaitu untuk mempertahankan penyimpanan energi agar tidak berlebihan atau kekurangan. Nah, sekarang obesitas. Jadi obesitas ini sebenarnya terjadi akibat adanya masukan energi yang melebihi dari pengeluaran energi. Makanya ini emang harus dijaga untuk seimbang. Untuk obesitas ini ada dua pengukuran. Kita bisa menggunakan IMT. IMT ini juga ada banyak standarnya. Kalau di sini menggunakan standar WHO yang dimana eh, orang yang obesitas itu apabila IMT-nya lebih dari 30 kilogram. Terus kalau yang em, selain yang kalau yang ini yang WHO, kalau yang di Kemenkes IMT obesitas itu lebih dari 27 kilogram per meter kuadrat. Terus ada cara yang lebih baik selain dari IMT, yaitu menggunakan presentasi lemak tubuh. Kalau yang orang obesitas pada laki-laki, dia itu memiliki presentasi lemak tubuhnya tuh 25 lebih dari 25%. Tapi kalau pada wanita, dia itu lebih dari 35%. Lalu kalau tadi seperti yang di awal, udah aku bilang, kalau energi yang masuk ke dalam tubuh itu melebihi jumlah yang dikeluarkan, maka sebagian besar energi tersebut akan disimpan sebagai lemak. Nah, tadi untuk setiap kelebihan energi, sebanyak 9,3 kalori yang masuk ke dalam tubuh, dia itu akan menjadi 1 gram lemak yang disimpan. Jadi, eh, setiap 9,3 kalori akan menjadi 1 gram. Jadi bisa dihitung kalau misalkan udah sedentary, makan lemaknya banyak. Itu akan menyebabkan naiknya berat badan. Adiposit yang, nah, terus di sini juga ada teori sebelumnya yang menyebutkan bahwa obesitas itu antara anak-anak dan orang dewasa tuh beda. Kalau anak-anak itu obesitasnya obesitas hiperplasi, yang dimana jumlah sel adiposita itu banyak, lebih banyak daripada yang normal. Sedangkan untuk orang yang dewasa itu eh, dia itu obesitas yang hipertrofi, yaitu pada saat eh, jumlah adiposita itu sama dengan jumlah orang yang normal, tapi isi lipid di dalam adipositnya itu sangat banyak. Dan hal itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena adiposit itu dapat berkembang dari fibroblast di segala usia. Jadi maupun dia anak-anak, mau dia orang dewasa, adiposit itu pasti akan terus berkembang. Cuman memang kalau di anak-anak itu berkembangnya lebih cepat dibandingkan di orang dewasa. Makanya mungkin ada eh, pemahaman yang seperti tadi. Tapi sebenarnya orang dewasa juga dia itu kalau obesitas, sel adiposita itu juga ikutan banyak. Dan juga nanti perkembangan obesitas di orang dewasa juga akibat penambahan jumlah adiposit dan peningkatan ukurannya. Jadi memang udah adipositnya bertambah, ukuran adipositnya juga bertambah. Nah, terus agar seorang dapat mengurangi berat badannya, maka masukan energinya itu harus lebih kecil daripada pengeluaran energi. Lanjut di sini penyebab obesitas ini ada banyak. Ada yang menurunkan aktivitas fisik, gaya hidup tidak aktif. Ini tuh salah satu penyebab utamanya atau sedentary lifestyle. Karena aktivitas otot itu merupakan cara yang paling penting untuk mengeluarkan energi dari tubuh. Kalau gaya hidupnya itu tidak aktif, energi yang dikeluarkan tubuh itu jadi sedikit. Akibatnya nanti energi yang berlebihnya itu akan semakin banyak. Energi yang tidak terpakai semakin banyak dan energi itu lama-kelamaan akan jadi lemak. Terus kalau kemarin tidak baik, faktor lingkungan, sosial psikologis. Kalau untuk psikologis ini, tentunya pada saat orang yang mengalami duka atau stres yang sangat berat, mereka itu ada yang cenderung untuk makan sebagai sarana penyaluran stres. Jadi lama-kelamaan mereka itu bisa obesitas. Nah, di sini ada juga yang nutrisi berlebih pada masa kanak-kanak. Kenapa? Pada saat anak-anak, kecepatan membentukkan sel lemak yang baru
akan meningkat pada tahun-tahun pertama kehidupan. Jadi makin besar kecepatan penyimpanan lemak, maka makin besar pula jumlah sel lemak. Jadi pada saat anak-anak ini dikasih makan yang banyak, maka jumlah sel lemaknya itu bertumbuhnya itu makin cepat. Makanya pada sel lemak anak yang obesitas itu bahkan 3 kali lebih banyak daripada jumlah sel lemak pada anak yang berat badannya normal. Lanjut, di sini ada pengaruh orang tua melalui mekanisme epigenetik. Ini nanti aku jelasin di slide selanjutnya. Lalu di sini ada kelainan neurogenik. Jadi pada saat orang obesitas, mereka itu udah mengalami abnormalitas di neurotransmitternya. Dan juga mereka itu memiliki set point sistem pengaturan perilaku makan eh, set point sistem pengaturan perilaku makan pada orang yang obesitas diatur pada tingkat penyimpanan zat nutrisi yang lebih tinggi. Jadi, orang obesitas itu tingkat penyimpanan zatnya itu lebih tinggi daripada set point pada orang yang tidak obesitas. Makanya pada saat tubuhnya itu eh, tidak merasa bahwa makan atau energi yang disimpannya itu sudah memenuhi atau belumnya itu berbeda antara orang yang obesitas dan orang non-obesitas. Nah, di sini juga ditemukan bahwa pada saat orang obesitas asupan makanan dibatasi, maka akan mereka itu sudah terjadi perubahan neurotransmitter di hipotalamusnya. Jadi mereka itu nanti pada saat asupan makanan dibatasi, mereka akan terjadi peningkatan produksi neurotransmitter oreksigenik seperti NPY dan penurunan pembentukan zat oreksigenik seperti leptin dan alfa MSH. Jadi sebenarnya itu karena mereka itu obesitas, neurotransmitternya itu udah berubah abnormal, jadi mereka itu akan mengalami lapar yang sangat hebat dibandingkan orang yang normal. Nah, itu juga ditunjukkan dari produksi yang meningkat, NPY yang meningkat, neuropeptide yang meningkat, dan juga menurunnya alfa MSH dan juga leptin. Lalu, tapi ada juga yang memang dia itu udah faktor genetik dari sananya. Bisa aja kelainan dari jaras yang mengatur pusat makan, atau kelainan dari pengeluaran energi. Lalu ada juga yang kelainan monogenik. Contohnya tadi kan ada aku jelasin tentang melanokortin reseptor. Nah, salah satunya adalah melanokortin reseptor 4. Kalau ada mutasi di melanokortin reseptor 4, dia itu jadinya nggak ada yang bisa menghambat asupan makannya. Kalau nggak ada yang menghambat asupan makan, dia jadi makan, makan, makan terus, nggak ada rasa kenyangnya, dan jadinya obesitas. Lalu defisiensi leptin kongenital, leptin juga sama, dia itu memberikan rasa kenyang, dan mutasi reseptor leptin juga sama, dia itu untuk memberikan rasa kenyang. Nah, di sini ini adalah efek penyebab obesitas karena epigenetik. Jadi, pada saat orang dewasa yang laki-laki yang obesitas, dia itu akan menghasilkan sperma yang memiliki sperma yang sudah berubah secara epigenetik. Jadi, sebenarnya konteks epigenetik di sini itu apa? Epigenetik itu adalah kondisi di mana eh, sebenarnya DNA-nya itu sama, urutan DNA-nya itu sama, AU, GU, AA, bla bla blanya itu sama. Tapi ekspresi gennya itu berbeda karena lingkungannya yang berbeda. Nah, di sini sebenarnya DNA yang di sini itu adalah DNA normal. Cuman karena memang lingkungannya adalah sumbernya atau orang dewasa laki-laki ini dia itu obesitas, maka ekspresi gennya di sini juga berbeda. Epigenetiknya itu berbeda, berubah yang sel sperma ini berubah, apalagi kalau sama ibunya yang ibu obesitas juga, maka sel telurnya itu juga berubah secara epigenetik. Jadi nanti ada demethylation, histone modification, sama ada microRNA yang mengubah ekspresi gen si si DNA ini gitu. Jadi pada saat ini nanti bertemu dia itu akan jadi janin. Janinnya itu ada di dalam uterus ibu dan di uterusnya ini karena ibunya itu sudah obesitas, maka akan ada efek samping dari exposure ibu yang obesitas. Lalu nanti dia itu akan lahir dengan bayi yang cenderung memiliki kecenderungan untuk obesitas karena dari orang tuanya tadi. Dan apabila lingkungannya itu tidak mendukung dia untuk hidup sehat, maka nanti dia juga bisa ikut obesitas. Dan siklus ini akan terulang terus-terus sampai dia itu hidup sehat. Nah, selanjutnya di sini obesitas itu bisa diobati. Sebenarnya untuk konsep
pengobatan obesitas ini kita itu pengen menurunkan masukan energi di bawah pengeluaran energi sehingga keseimbangan energinya itu negatif. Kalau untuk orang yang overweight dan obesitas itu dia itu butuh 500 kkl aja, tapi yang dia itu nanti bisa turun 1 pon. Kalau 500 sampai 1000 ini untuk yang lebih dari 35. Nah, untuk yang obat-obatnya di sini ada dua kelompok obat yang kita pakai, yaitu adalah obat penurun nafsu makan dan juga obat yang mengubah metabolisme lipid. Kalau yang menurunkan nafsu makan itu adalah amfetamin, eh, sibutramine, phentermine dengan topiramate, bupropion, naltrexone, glucagon-like peptide 1, agonis GLP-1 agonis, dan juga ada SGLT2 inhibitor. Lalu kalau untuk obat-obatan yang mengubah metabolisme lipid, itu contohnya adalah Orlistat, yaitu inhibitor lipase yang akan mengurangi pencernaan lemak oleh usus. Dan apabila dia tuh emang udah parah banget, udah IMT-nya tuh lebih dari 40, atau IMT-nya lebih dari 35 tapi punya hipertensi dan diabetes, maka bisa di pembedahan. Pembedahan ini bisa dua, gastric bypass sama gastric binding. Kalau gastric binding ini sebenarnya ya simple aja, di bagian proksimal di bagian lambung ini akan diikat oleh gastric band, supaya nanti makanan yang masuk itu sedikit-sedikit. Tapi kalau yang gastric bypass ini dia itu nanti di bagian proksimal si lambung nanti akan dipotong, akan dibentuk suatu kantong kecil dan nanti ini akan di staples. Di staples nanti dia itu akan dihubungin dengan langsung jejunum. Jadi langsung dari esofagus langsung kantong kecilnya langsung jejunum. Akan tetapi lambung ini tetap dihubungkan dengan jejunum. Kenapa? Karena ada banyak hormon-hormon yang hanya dihasilkan oleh lambung. Contohnya adalah faktor intrinsik atau tadi ada grelin yang dihasilkan di sel oksintik lambung. Seperti itu. Lanjut, ini, nah sekarang tadi kan udah obesitas yang kelebihan. Sekarang yang kurangan. Ada tiga istilah, ada inanisi, anoreksi, kakeksia. Inanisi itu adalah kebalikan dari obesitas, yaitu adalah penurunan berat badan yang ekstrim. Kondisi penurunan berat badan yang ekstrim itu adalah inanisi. Kalau anoreksi adalah pengurangan asupan makan karena hilangan nafsu makan. Jadi ini memang khusus untuk hilangan nafsu makan, anoreksi. Dan anoreksi ini contohnya adalah anoreksi nervosa, itu keadaan psikis yang dimana dia itu hilang nafsu makan atau bahkan mual oleh makanan. Akibatnya nanti dia ada inanisi yang parah karena nggak mau makan. Lalu ada kakeksi. Kakeksia itu adalah suatu kelainan metabolisme. Jadi peningkatan pengeluaran energi yang menyebabkan penurunan berat badan. Jadi kalau anoreksi dia tuh nggak mau makan karena hilangan nafsu makan. Kalau kakeksia ini dia itu pengeluaran energinya itu meningkat sehingga berat badannya itu turun. Dan ini secara patologis meningkatnya. Contohnya, di sini ada penyakit yang menyebabkan anoreksia dan kakeksia. Dia itu biasanya terjadi memang bersamaan. Contohnya itu ada di kanker atau di wasting syndrome. Kalau di kanker itu jadi orang itu anoreksi, orangnya nggak mau makan, dan juga karena kanker itu merupakan sel yang terus berproliferasi, jadi dia itu butuh nutrisi yang banyak juga. Jadi orang yang nggak mau makan, pengeluaran energinya juga meningkat. Makanya nanti dia itu bisa turun berat badan. Nggak kan nanti bisa lama-lama bisa inanisi gitu. Nah, kalau di kanker ini yang bisa menyebabkan anoreksi kakeksia ini ada faktor perifer dan juga faktor ada saraf sentral. Dan yang berpengaruh itu ada beberapa sitokin inflamasi, yaitu contohnya adalah TNF alfa, interleukin 6, interleukin 1B sama proteolysis inducing factor atau PIF. Lalu sebagian besar inflamasi ini dia itu memerantai anoreksia melalui sistem melanokortin hipotalamus. Jadi sebenarnya kita tahu dia tuh kerjanya kayak gini tuh gimana karena pada saat kita memblokade reseptor melanokortin di hipotalamus, efek anoreksia dan kakeksia dari sitokin-sitokin ini tuh menurun. Jadi memang mereka itu bekerjanya di melanokortin, sistem melanokortin di hipotalamus tadi yang ada di MCR4, MCR3. Lanjut, di sini adalah kelaparan. Kelaparan itu kondisi di mana intake atau masukan energi tadi tuh berkurang atau kurang dari jumlah eh, energi pengeluaran. Jadi atau kita itu memang membutuhkan eh, sumber energi. Di sini jumlah cadangan karbohidrat itu biasanya cuma emang beberapa ratus gram aja dan perlu diingat eh,
Karbohidrat itu ada disimpan di dalam bentuk glikogen di hati dan juga di otot. Di dua itu. Dan dan memang cadangan karbohidrat ini biasanya cuma cukup untuk setengah hari, sekitar 8 sampai 10 jam tadi. Makanya setelah cadangan karbohidrat ini habis nanti akan menggunakan lemak. Kenapa? Karena lemak itu di tubuh kita, energi lemak itu tersimpan dalam tubuh orang normal 100 kali lebih banyak daripada energi karbohidrat. Jadi emang lemak yang disimpan dalam tubuh kita itu lebih banyak daripada yang karbohidrat. Nah, jadi di sini kalau dilihat dari ini, di sini ada tiga. Ada yang karbohidrat, ada yang lemak, ada yang protein. Jadi karbohidrat ini cuma setengah hari. Pada saat karbohidrat ini udah habis, maka tubuh ini langsung akan menggunakan lemak. Cadangan lemak ini akan dipakai terus-terusan sampai cadangan lemaknya itu mau habis. Dan yang terakhir itu adalah protein. Protein ini agak unik. Kenapa? Karena dia itu ada tiga fase. Yang pertama itu dia itu fase yang cepat menyusut. Yang di sini ada fase yang sangat amat lambat dan juga fase yang cepat menyusut lagi. Yang cepat menyusut awal itu kenapa? Jadi pada saat kita makan, eh, protein-protein di tubuh kita itu banyak yang protein yang mudah dimobilisasi. Jadi protein-protein tersebut bisa langsung digunakan sebagai energi atau mungkin dikonversi sebagai glukosa dan nanti akan menjadi energi. Akan tetapi protein-protein yang mudah dimobilisasi ini tuh mereka itu jumlahnya terbatas. Pada saat protein-protein yang mudah dimobilisasi ini habis, maka itu nanti akan mulai fase awal kelaparan. Jadi nanti kecepatan gluconeogenesis pada saat fase ini itu menurun jadi sepertiga bahkan sampai seperlima dari kecepatan awal. Nah, pada saat kondisi ini nanti lemak itu akan banyak dipakai oleh tubuh. Dan lemak itu nanti salah satunya akan menghasilkan badan keton untuk digunakan sebagai sumber energi. Akan tetapi kalau badan keton ini kebanyakan, tubuh kita akan mengalami ketosis. Yang mungkin salah satunya ada pada pasien dia koma diabetikum. Jadi dia mengalami eh, ketosis kebanyakan keton. Lanjut, nanti setelah lemaknya habis, udah sedikit, dan juga karbohidrat apalagi udah nggak ada, nanti mau nggak mau tubuh itu menggunakan cadangan proteinnya. Makanya di sini ada fase penurunan cepat, yaitu pada saat tubuh menggunakan cadangan protein sisa-sisa dan cadangan protein ini beda sama lemak dan karbohidrat, dia itu cepat banget habis, cepat banget menyusut. Jadi lama-kelamaan kalau nggak ada s- masuk asupan makan dari lemak ataupun karbohidrat, protein ini lama-lama akan habis dan meninggal orangnya. Lanjut, tadi udah bahas karbohidrat, eh, lipid, protein, sekarang itu lemak. Sekarang itu adalah vitamin. Vitamin ini adalah senyawa organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk metabolisme yang normal. Vitamin ini ada mulai dari A, B1 sampai B12, C, D, E, K. Dan di sini ya harus diingat juga ada yang lipid soluble, ada hidrofilik sama yang hidrofobik. Kalau hidrofobik itu vitamin yang A, D, E, K. Terus yang kalau yang hidrofilik itu yang vitamin lainnya. Biasanya eh, di sini vitamin-vitamin itu biasanya disimpan dalam jumlah kecil di semua sel. Akan tetapi ada sebagian vitamin itu dia itu banyak disimpan di hati. Contohnya itu adalah vitamin A dan juga vitamin D. Eh, di sini vitamin D ini kan merupakan vitamin yang lipid soluble. Akan tetapi kalau untuk vitamin yang larut air, mereka itu penyimpanannya itu relatif sangat kecil. Jadi mereka itu memang harus diasup, harus diberikan terus-menerus karena mereka penyimpanan itu nggak banyak. Di sini juga disebutkan bahwa gejala klinis defisiensi kadang-kadang baru diketahui dalam waktu beberapa hari. Kecuali mungkin vitamin B12 yang mungkin tersimpan sampai 1 tahun atau lebih. Kan tapi kalau vitamin C itu dia itu nggak ada simpanannya dalam tubuh. Ada, cuman jumlah itu kecil
Makanya pada saat kita kekurangan defisiensi vitamin C dalam waktu beberapa minggu aja, tubuh kita langsung menimbulkan gejala klinis. Pertama, aku main bahas dari awal sama vitamin A, mulai dari vitamin A itu merupakan vitamin yang cuma ada di binatang. Ya, itu dalam bentuk retinol. Kalau di tumbuhan-tumbuhan, sayuran, dia itu cuma ada provitamin. Provitamin ini merupakan karotenoid kuning dan merah yang nantinya, yang karena memang senyawa kimianya mirip sama vitamin A, nanti di dalam tubuh kita, khusus atau di hati, itu akan diubah menjadi vitamin A. Lalu nanti pada saat orang-orang yang punya defisiensi vitamin A, mereka itu bisa menyebabkan rabun senja dan pertumbuhan sel epitel yang abnormal. Fungsi dasar vitamin A ini sebenarnya adalah untuk pembentukan pigmen retina mata. Jadi eh, kalau vitamin A-nya nggak ada, nanti pigmen retina matanya itu nggak bisa dihasilkan dengan baik dan akibatnya orang itu menjadi rabun senja. Lalu pada orang yang defisiensi vitamin A, struktur epitelnya itu akan cepat rusak. Karena epitelnya cepat rusak, jadi mudah terinfeksi. Maka dari itu, karena vitamin A ini dia itu bisa memperkuat epitel, maka vitamin A ini berfungsi sebagai anti-infeksi. Lalu selanjutnya adalah vitamin B1 atau tiamin. Tiamin ini bekerja tubuh nanti dia itu dalam bentuk tiamin pirofosfat. Dia itu sebagai kokarboksilase yang memang kerjanya itu untuk di metabolisme karbohidrat dan juga asam amino. Jadi pada orang yang mempunyai defisiensi tiamin atau beriberi, mereka itu mengalami penurunan penggunaan asam pirufat dan sebagian asam amino oleh jaringan. Tapi kalau untuk penggunaan lemak itu justru meningkat. Maka dari itu, tiamin itu memang diperlukan untuk metabolisme akhir karbohidrat dan asam amino. Kalau orang punya defisiensi tiamin, nanti bisa ada lesi pada sistem saraf pusat dan perifer, melemahkan jantung, menyebabkan vasodilatasi perifer, dan juga gangguan saluran cerna. Lalu niacin. Niacin ini biasanya kita sebut sebagai nicotinic acid. Dan kalau dalam tubuh kita itu bekerja sebagai koenzim dalam bentuk NAD atau NADP. Dan dia ini fungsinya itu adalah untuk akseptor hidrogen. Yang contohnya ada nanti bisa jadi NADH atau NADPH. Nah, pada saat stadium, kalau orang yang defisiensi niacin, di stadium awalnya itu mereka akan mengalami kelemahan otot dan juga sekresi kelenjar yang buruk. Akan tetapi, kalau udah defisiensi sudah berat, maka mereka itu nanti akan mengalami kematian di jaringannya. Defisiensi niacin ini bisa menyebabkan depresi metabolisme epitel saluran cerna dan juga nanti bisa menyebabkan kegagalan perbaikan epitel. Lalu kalau keadaan klinis yang sesuai dengan niacin ini adalah pellagra. Pellagra ini jadi tubuhnya itu dia dapat mengabsorpsi niacin sehingga nanti dia defisiensi niacin. Dan juga kalau di anjing itu dia itu ada penyakitnya disebut lidah hitam. Lalu yang selanjutnya adalah B2 atau riboflavin. Riboflavin ini biasanya berkaitan dengan asam fosfat, yaitu dalam bentuk FAD, flavin adenin dinukleotida atau mononukleotida. Nah, di sini kalau sebenarnya kalau untuk defisiensi riboflavin sendiri dia itu sedikit atau bahkan jarang banget terjadi. Biasanya itu kalau ada defisiensi riboflavin ringan, dia itu bisa gangguan pencernaan, rasa terbakar, pecahnya sudut mulut, nyeri kepala, depresi mental, dan mudah lupa. Tapi kalau riboflavin ini biasanya kalau udah defisiensi riboflavin, dia itu dari defisiensi bisa defisiensi niacin dan juga defisiensi tiamin atau bahkan keduanya. Nah, makanya sindrom yang dialami pada orang-orang yang defisiensi riboflavin, tiamin, dan niacin ini bisa ada pellagra, beriberi, sprue, dan juga kwashiorkor. Selanjutnya adalah vitamin B12. Vitamin B12 ini adalah senyawa kobalamin yang punya gugus prostetik dan menunjukkan aktivitas yang mirip yang disebut sebagai aktivitas vitamin B12. Gugus prostetik di sini adalah kobalt. Kobalt ini dia itu mirip dengan besi dalam hemoglobin. Nah, terus kalau vitamin B12 ini dia itu fungsinya kalau untuk di darah untuk pematangan
sel darah merah. Makanya kalau orang yang defisiensi vitamin B12 menyebabkan anemia pernisiosa, yaitu salah satu anemia makrositik. Karena sel darah merahnya itu nggak bisa matang secara sempurna. Dan juga akan terjadi demyelinasi selabut saraf besar pada medula spinalis. Lalu untuk penyebab defisiensi vitamin B12 sendiri, dia itu bukan karena kurangnya asupan makanan, tapi memang karena defisiensi membentukkan faktor intrinsik. Nah, biasanya ini karena ada gangguan di sel parietal kelenjar lambung. Lalu selanjutnya asam folat. Asam folat ini adalah paling penting dalam tubuh. Dia itu berfungsi pada sintesis purin dan timin. Makanya dia juga eh, disarankan untuk ibu hamil untuk cukup asam folatnya karena dia itu memang sangat dibutuhkan untuk pembentukan DNA. Asam folat ini dia itu penunjang pertumbuhan yang lebih kuat daripada vitamin B12 karena vitamin B12 ini sebenarnya fungsinya mirip dengan asam folat tapi dia itu eh, penunjang yang lebih kuat asam folat ini. Lalu seperti B12 juga dia itu juga untuk pematangan sel darah merah. Makanya kalau orang yang mempunyai defisiensi asam folat biasanya dia mengalami anemia makrositik yang mirip dengan anemia pernisiosa. Nah, anemia ini dapat diobati dengan pemberian asam folat saja. Jadi kalau ada anemia makrositik dikasih asam folat dia sembuh, maka dia defisiensi asam folat. Lanjut adalah piridoksin. Piridoksin ini biasanya dalam bentuk fosfat piridoksin yang berfungsi sebagai koenzim. Lah, peran piridoksin ini yang paling penting adalah koenzim dalam proses transaminasi untuk sintesis asam amino. Kalau kurang piridoksin dalam makanan, nanti bisa bikin dermatitis, penurunan laju pertumbuhan, perkembangan perlemakan hati, anemia, dan adanya deteriorasi mental. Lalu ada asam pantotenat. Ini adalah nanti akan diubah menjadi koenzim A. Seperti yang di sistem metabolisme sebelumnya, juga koenzim A ini sangat berfungsi dalam eh, di sini ada konversi asam pirofat dekarboksilase menjadi asetil CoA. Lalu ada juga untuk degradasi molekul asam lemak menjadi banyak molekul asetil CoA. Jadi ini memang sangat penting untuk di metabolisme. Lalu kekurangan asam metatonat ini dapat menyebabkan baik metabolisme karbohidrat maupun lemak menjadi tertekan. Pada manusia, sebenarnya kalau dari manusia ini belum ada dibuktikannya defisiensi yang pasti karena hampir setiap jenis makanan tuh punya asam pantotenat. Lanjut adalah vitamin C, asam askorbat. Asam askorbat ini penting untuk mengaktifkan enzim prolyl hidroksilase yang merupakan salah satu unsur integral dari kolagen. Makanya kalau nggak ada vitamin C, kita itu jadi selaput kolagennya itu yang terbentuk di semua jaringan tubuh tuh menjadi cacat dan lemah. Jadi semua serabut kolagen dalam tubuh butuh vitamin C. Nah, kalau kita defisiensi asam askorbat atau vitamin C, itu bisa menyebabkan skorbut atau bahasa yang biasanya kita gunakan adalah scurvy. Kalau orang yang defisiensi asam askorbat selama 20 sampai 30 minggu, yang kalau dulu tuh biasanya terjadi di pelayaran. Jadi orang-orang yang berlayar, mereka kan lama nggak konsumsi vitamin C, jadi nanti mereka menjadi mengalami scurvy. Dampak scurvy ini karena dia itu sangat penting untuk pembentukan kolagen, maka nanti bisa menyebabkan kegagalan penyembuhan luka, terhentinya pertumbuhan tulang, dinding pembuluh darah menjadi sangat rapuh. Ini sangat berbahaya. Selanjutnya adalah vitamin D. Vitamin D ini dia itu berfungsi untuk meningkatkan absorpsi kalsium dari saluran cerna dan juga membantu mengontrol penyimpanan kalsium di tulang. Nah, kalau di sini eh, kalau untuk vitamin D, dia itu terutama dengan menunjang transport aktif kalsium melalui sel epitel ileum. Lalu kalau untuk vitamin E ini memainkan peran dia itu untuk melindungi tubuh kita dari oksidasi, dari radikal bebas. Jadi radikal bebas itu nanti normal kalau nggak ada vitamin E, radikal bebas itu bisa menghancurkan lemak tak jenuh di dinding sel di dinding sel. Nah, kalau lemak tak jenuhnya ini lama-lama dibolongin sama radikal bebas, maka kelamaan selnya itu nanti bisa bolong dan rusak. Maka dari itu kita butuh vitamin E sebagai antioksidan supaya radikal bebasnya itu berneuron
dan lemak tahan jenuhnya tuh jadinya terlindungi. Nah, kalau lemak tahan jenuhnya terlindungi, jadinya selnya tidak rusak. Dan yang terakhir adalah vitamin K. Vitamin K ini dia itu sangat berguna pada koagulasi darah. Dia itu untuk menambahkan kelompok karboksil ke faktor 2, 7, 9, 10. Nah, kalau defisiensi vitamin K ini nanti bisa menyebabkan pembekuan darah yang terhambat. Dan vitamin K ini sebenarnya nggak ada, sangat jarang dijumpai pada orang-orang yang kurang makan vitamin K. Vitamin Karena vitamin K sendiri dia itu disintesis oleh bakteri dalam kolon. Jadi walaupun dia itu makan vitamin K yang sedikit, bakteri dalam kolonnya masih menghasilkan vitamin K. Akan tetapi, jika bakteri kolon itu dihancurkan akibat pemberian antibiotik yang berlebihan, yang sangat banyak, maka akan terjadi defisiensi vitamin K dan akan menyebabkan penyembuhan darah yang terhambat. Dan yang terakhir adalah mineral. Sebenarnya kalau untuk mineral ini, dia itu dalam tubuh kita itu ini yang kebutuhan kita sehari-hari, mulai dari sodium atau natrium, potasium, chloride dan lain-lain. Di sini yang pertama itu adalah magnesium. Magnesium ini dia itu sebagai katalis kebanyakan reaksi enzimatik. Dan dia itu berkaitan dengan metabolisme karbohidrat. Kalau peningkatan konsentrasi magnesium, dia itu dapat menekan aktivitas sistem saraf dan juga menekan kontraksi otot rangka. Maka dari itu, untuk eh, untuk mengurangi efek penekanan kontraksi otot rangka akibat magnesium ini, kita dapat memberikan kalsium. Dan konsentrasi magnesium yang rendah juga nggak baik karena itu bisa meningkatkan iritabilitas sistem saraf, vasodilatasi perifer, dan juga aritmia jantung. Lalu ada kalsium. Kalsium ini dia itu sebenarnya paling banyak ada dalam bentuk kalsium fosfat dalam tulang. Nah, kelebihan jumlah ion kalsium di cairan ekstraseluler dia itu bisa menyebabkan jantung berhenti pada saat sistol yang bekerja sebagai faktor depresan bagi penyakit kejiwaan. Ada kalsium rendah dapat menyebabkan lepasnya muatan rambut saraf secara spontan dan menyebabkan tetanus. Jadi kalau kekurangan kalsium bisa bikin tetanus, kalau kelebihan kalsium bisa menyebabkan jantung berhenti. Lalu fosfor. Fosfor itu adalah fosfat adalah anion utama yang ada di cairan intrasel, di intrasel. Nah, dia itu sebenarnya banyak banget fungsinya dalam proses metabolisme karena dia itu yang dipindah-pindahkan dalam ATP, dalam energi yang kita gunakan ada ATP, ADP dan lain sebagainya. Dan yang paling banyak mengandung fosfat itu adalah tulang karena tulang itu isinya adalah kalsium fosfat. Lalu selanjutnya adalah besi. Kalau besi itu dia itu berhubungan dengan hemoglobin, membentukkan hemoglobin. Dan besi itu memang dibutuhkan untuk transport oksigen ke jaringan dan mempertahankan sistem oksidatif di dalam jaringan. Lalu kalau untuk mikronutrien itu ada tiga yang paling penting, ada yodium, seng, dan fluor. Yodium itu merupakan nutrien esensial yang digunakan di tiroid. Nanti di tiroid yodium ini akan dijadikan tiroksin dan juga triiodotiranin yang akan berfungsi sebagai untuk mempertahankan laju metabolisme normal di seluruh sel. Lalu ada seng atau zinc, dia itu salah satu zat yang penting dalam karbonik anhidrasa. Karbonik anhidrasa ini nanti dia itu untuk ngambil karbon dioksida dari sel nanti melakukan karbon dioksidanya ke pembuluh darah, di pembuluh darah yang ada hemoglobin. Hemoglobin itu nanti akan mengambil karbon dioksida. Karbon dioksida itu menggunakan karbonik anhidrasa. Lalu ada juga laktat dehidrogenase dan juga peptidase. Dan kalau untuk fluor, ini biasanya di sikat gigi, dia itu untuk melindungi gigi dari karies. Kalau berlebihan bisa menyebabkan fluorosis, yang dampaknya adalah nanti ada mottled teeth dan juga tulang yang besar. Oke, tadi itu adalah metabolisme mulai dari vitamin, mineral, dan juga em, keseimbangan nutrisi. Lanjut, di sini aku pengen ngebahas ke bab selanjutnya adalah energetika dan laju metabolisme. Nah, jadi sebenarnya kalau tubuh kita itu cuman pakai dua untuk alat bayar energinya atau
ya, energi yang dipakai di tubuh kita itu ya cuman dalam dua bentuk, yaitu ATP atau GTP. ATP ini, kenapa kita itu pakai ATP? Karena yang pertama itu ATP itu diproduksi dari pembakaran karbohidrat, dari pembakaran asam lemak, dan juga pembakaran protein. Dan juga di sini karena kalau di tubuh kita kalau ingin melaksanakan suatu reaksi kita membutuhkan energi. Nah, jumlah energi pada tiap ikatan ATP ketika dilepaskan melalui pemecahan ATP cukup untuk menyebabkan terjadinya hampir semua reaksi kimia dalam tubuh jika transfer energi yang sesuai dapat tercapai. Jadi, misalkan tubuh itu misalkan ada suatu proses di mana dia butuh 5.000 kalori. Nah, ATP ini dia itu bisa menghasilkan sampai 50.000 kalori, 48.000 kalori. Nah, makanya semua reaksi kimia di dalam tubuh itu nggak ada yang eh, sampai 48.000 kalori kebutuhan untuk memulai reaksinya. Makanya ATP ini bisa digunakan karena dia itu menyimpan banyak energi. Pada saat dilepaskan, energi yang dilepaskan juga banyak. ATP ini bisa diproduksi dari pembakaran karbohidrat, asam lemak, dan juga protein. Nah, di sini fungsi ATP itu ATP bisa energi untuk sintesis komponen seluler. Jadi dia itu untuk pembentukan asam amino, glukosa, sintesis asam lemak, lalu sintesis-sintesis zat-zat lainnya. Lalu kalau untuk dia itu juga bisa untuk memberikan energi untuk kontraksi otot. Jadi di sini nanti untuk pada saat miosin memecah ATP menjadi ADP, maka akan melepaskan energi yang dibutuhkan untuk terjadinya kontraksi. Lalu ada memberikan energi transport aktif, aktif transport, sekresi kelenjar dan hantaran saraf. Nah, di sini ATP itu ada yang ATP itu kalau nggak kepake, dia itu nggak serta-merta sebagai ATP. Dia itu akan disimpan dalam bentuk fosfokreatin. Jadi fosfokreatin itu berfungsi sebagai penyimpanan cadangan energi dan juga sebagai ATP buffer. Kok bisa? Kenapa? Karena fosfokreatin itu eh, jadi di sini, apabila ATP dia itu banyak tersedia di dalam sel, maka sebagian energinya itu akan digunakan untuk sintesis fosfokreatin, sehingga nanti akan membentuk cadangan energi. Jadi kalau ada ATP banyak di dalam sel, mereka itu supaya hemat, nggak kepake-kepake terus, ATP ini akan merubah diri, dia itu akan berubah menjadi fosfokreatin. Nah, kemudian ketika ATP mulai habis, energi dalam fosfokreatin ditransfer kembali dengan cepat menjadi ATP. Jadi eh, pada saat kebanyakan ATP, fosfat di ATP ini akan dipindahkan ke fosfokreatin, dipindahkan ke kreatin jadi fosfokreatin, ATP menjadi ADP. Akan tetapi pada saat kita itu butuh ATP, kita butuh energi, maka nanti fosfat dari fosfokreatin akan segera bereaksi dengan ADP berubah menjadi ATP. Nah, jadi penggunaan ATP yang paling sedikit aja itu dapat menimbulkan energi kepada fosfokreatin untuk menyintesis ATP terbaru. Nah, efek ini mempertahankan konsentrasi ATP pada tingkat yang tinggi yang hampir konstan. Jadi ATP-nya itu selalu di kalau kita membutuhkan ATP dalam jumlah yang banyak, ATP tersebut dijaga dalam kadar yang konstan, itu menggunakan fosfokreatin. Jadi ATP-nya tuh udah ATP-nya ada yang dipakai, ATP-nya itu disuplai lagi sama fosfokreatin. Jadi eh, akan ada ATP dalam konsentrasi yang tinggi. Maka dari itu fosfokreatin juga digunakan sebagai buffer ATP. Jadi ada dia sebagai cadangan dan juga sebagai buffer. Nah, di sini. Jadi di sini itu adalah penggunaan ATP. Yang pertama itu kan awalnya AMP, adenosin monofosfat. Adenosin monofosfat ini dia itu akan mendapatkan fosfat-fosfat dari banyak, bisa dari glukosa, glukogen secara anaerob, bisa dari asam laktat, bisa dari asetil
bisa dari ini asetil CoA, habis itu asam amino, terdeaminasi. Nah, dan lain-lain nanti dia itu fosfat-fosfat ini akan ke AMP, dia itu akan berubah jadi ATP. Nah, ATP ini baru dia itu bisa aktif digunakan. Gimana cara kita bisa menggunakan ATP? Kalau kita mau pakai ATP, maka ATP harus diubah menjadi ADP atau AMP. Jadi, pada saat perubahan ATP menjadi AMP, dia itu akan mengeluarkan energi. Energi-energi ini dia itu bisa digunakan untuk sintesis tumbuhan, kontraksi otot, sekresi kelenjar, produksi saraf, penyerapan aktif, dan lain sebagainya. Nah, kalau energi-energinya ini udah kepake semua, terus diapain? Nanti energi ini akan fosfatnya ini nanti akan disimpan ke eh, kreatin sehingga menjadi fosfokreatin. Nah, fosfokreatin ini misalkan dibutuhkan, dia itu bisa langsung ngasih suplai fosfat ke AMP supaya bisa jadi ATP lagi. Jadi sebenarnya yang dipakai itu bukan ATP, yang dipakai itu bukan ATP-nya, tapi proses pada saat ATP berubah jadi AMP. Nah, selanjutnya adalah aerobik dan anaerob. Nah, kalau sudah kita tahu bahwa eh, dalam metabolisme itu kalau ada yang kita bisa pakai aerob yang menggunakan oksigen dan juga yang anaerob yang nggak pakai oksigen. Karbohidrat itu satu-satunya yang dapat dipakai untuk menghasilkan energi anaerob tanpa pemakaian oksigen. Nah, pelepasan energi ini terjadi pada saat glikolisis glukosa atau glikogen membentuk asam pirufat. Jadi pada saat glikolisis glukosa atau glikogen menjadi asam pirufat, ini akan menghasilkan ATP. Nah, di sini ada dua. Ada yang pertama itu glukosa bebas yang di luar sel. Apabila dia itu dipecah menjadi asam pirufat, dia akan menghasilkan 2 ATP. Akan tetapi, kalau glikogen di dalam sel, yang disimpan dalam sel, tiap mol glukosanya itu akan menghasilkan 3 mol ATP. Dengan demikian, sumber energi yang paling baik pada keadaan anaerobik adalah simpanan glikogen di dalam sel. Kenapa kok bisa glukosa bebas ini 2 ATP, tapi glikogen ini malah 3 ATP? Sebenarnya tuh glukosa bebas juga menghasilkan 3 ATP. Cuman satu ATP-nya itu digunakan untuk fosforilasi si si glukosa ini untuk masuk ke dalam sel. Jadi ngurang satu. Kalau yang glikogen ini kan memang sudah di dalam sel. Jadi dia itu 3 ATP-nya tetap kesimpan. Kalau ini tuh satu ATP kepake untuk fosforilasi. Maka dari itu, kalau untuk pemakaian energi anaerob ini biasanya terjadi pada saat kita hipoksia akut atau kita kerja berat yang tiba-tiba. Kalau kerja berat yang tiba-tiba ini contohnya pada saat kita lari eh, sprint 100 meter, itu kan kita menggunakan otot kita secara tiba-tiba. Pada saat kerja berat yang tiba-tiba, kita kan menggunakan glikosis anaerob. Kandungan glikogen di otot itu selama kerja yang berat, kandungan glikogen yang akan berkurang karena glikogen ini dipecah menjadi asam pirufat. Sedangkan nanti konsentrasi asam laktat dalam darah meningkat karena glikogen ini nanti jadi asam pirufat dan juga sampingannya itu adalah asam laktat, produk sampingannya. Nah, nanti setelah kerjanya selesai, setelah udah selesai larinya, nanti metabolisme oksidatif itu udah mulai dipakai untuk mengubah kira-kira 4 per 5 asam laktat jadi glukosa. Jadi asam laktat di dalam darah ini 4 per 5-nya diubah jadi glukosa. Terus seperlimanya diapain? Seperlimanya itu nanti akan diubah menjadi asam pirufat lagi dan dipecah atau dioksidasi dalam siklus asam sitrat. Nanti untuk glukosa-glukosa ini yang glukosa yang dari asam laktat, glukosa yang glukosa dari asam laktat ini nanti akan disimpan, ujung-ujungnya akan disimpan menjadi glikogen dalam otot lagi. Nah, jadi pada saat orang sudah bekerja keras, misalkan kita lari, pasti kita itu akan bernapas dengan kuat dan memakai oksigen dalam jumlah yang besar. Jumlah oksigen tambahan ini, dia itu berfungsi yang pertama untuk mengubah asam laktat menjadi glukosa. Itu membutuhkan oksigen. Lalu kita akan mengubah kembali AMP, adenosine monofosfat, dan ADP, adenosine difosfat menjadi ATP. Lalu untuk mengubah kembali kreatin dan fosfat menjadi fosfokreatin,
dan juga untuk membentuk kembali konsentrasi normal ikatan oksigen dengan hemoglobin dan mioglobin. Karena di sini kan oksigennya banyak kepake. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan konsentrasi oksigen dalam paru hingga mencapai tingkat normal. Karena pada saat kita kerja berat dengan tiba-tiba, oksigen itu pasti akan dipakai dalam jumlah yang banyak. Gitu. Lanjut, di sini adalah pengaturan pelepasan energi dalam sel. Nah, sekarang kalau untuk pelepasan energi di dalam sel, dia itu diatur eh, oleh reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Jadi pengaturan kecepatannya ini dikatalisis oleh enzim. Enzim itu adalah suatu zat yang dapat membantu atau mempercepat reaksi suatu enzim eh, tanpa menambahkan produk. Jadi dia itu emang gunanya untuk meningkatkan kecepatannya. Terus sekarang apa sih peranan dari konsentrasi enzim? Jadi di sini eh, pada substrat dengan konsentrasi yang tinggi kita bisa ngelihat di sini eh, di yang paling kanan. Di sini itu pada saat konsentrasi enzimnya itu tinggi, maka kecepatan reaksinya itu dipengaruhi hanya hanya dipengaruhi oleh konsentrasi enzim. Jadi yang 1, 2, 4, 8 ini dia itu sangat dipengaruhi oleh enzim. Akan tetapi pada saat konsentrasi substratnya itu cukup rendah, misalkan kita ambil ditarik garis segini. Oh, eh, anggaplah eh, di sini adalah jadi kalau pada saat kecepatan reaksi konsentrasi substratnya itu cukup rendah, dia itu nggak maksimal substrat itu dengan konsentrasi yang nggak terlalu tinggi, maka kecepatan reaksi itu berbanding lurus dengan konsentrasi substrat dan juga konsentrasi enzim. Oh, misalkan ini, misalkan yang satu di konsentrasi enzim satu di sini kan konsentrasi enzimnya sama. Akan tetapi kecepatan reaksinya tuh berbeda seiring dengan peningkatan peningkatan dari substratnya. Semakin banyak substratnya, kecepatannya makin tinggi. Makin sedikit substratnya, kecepatannya makin rendah. Nah, makanya kecepatan reaksinya itu sebanding lurus dengan konsentrasi substrat. Selanjutnya adalah eh, di sini sering hampir semua reaksi kimia dalam tubuh itu terjadi dalam satu rangkaian. Jadi nanti hasil dari satu reaksi akan hasil satu reaksi atau produk dari satu reaksi akan menjadi substrat untuk reaksi berikutnya dan seterusnya. Jadi eh, eh, A akan direaksikan oleh enzim, nanti akan menjadi B. B itu kan produk dari A, tapi B itu merupakan substrat dari C. Jadi dia itu hasilnya itu nggak langsung jadi, tapi dia hasilnya itu menjadi substrat di reaksi selanjutnya. Maka dari itu, kecepatan suatu rangkaian reaksi ditentukan terutama oleh kecepatan tahap reaksi yang paling lambat. Karena eh, karena tadi reaksi itu bekerjanya tuh jadi rangkaian, satu substratnya satu produk itu bisa menjadi substrat di reaksi selanjutnya. Contohnya gini, eh, ADP adalah faktor utama pembatas kecepatan untuk hampir semua metabolisme energi di tubuh. Kenapa? Karena pada saat keadaan istirahat, konsentrasi ADP di sel sangat sedikit, sehingga reaksi kimia yang bergantung pada ADP itu sangat lambat, cukup lambat. Nah, karena reaksi kimia yang bergantung pada ADP ini reaksinya cukup lambat, maka ADP ini adalah faktor pembatas. Nah, contohnya pada sel yang aktif, ATP ATP ini akan digunakan. ATP digunakan nanti akan diubah menjadi ADP. Sehingga nanti konsentrasi ADP-nya meningkat. Eh, Peningkatan konsentrasi ADP ini nanti akan sebanding dengan tingkat aktivitas sel. Jadi semakin banyak konsentrasi ADP-nya, aktivitas selnya itu semakin meningkat. ADP ini secara otomatis akan meningkatkan kecepatan semua reaksi metabolisme pelepasan energi dari makanan karena ADP ini adalah faktor pembatas kecepatan untuk hampir semua metabolisme.
Jadi kalau ADP-nya banyak, reaksi belakang-belakangnya itu jadi makin cepat. Nah, selanjutnya adalah laju metabolisme. Laju metabolisme ini yang perlu kita ketahui adalah semua produk akhir dari pelepasan energi di tubuh adalah panas. Semuanya, semua pengeluaran energi dari energi tubuh itu panas. Kecuali satu-satunya pengecualian adalah apabila otot itu dipakai untuk kerja di luar tubuh, misalnya mengangkat suatu benda atau menaiki tangga. Karena seharusnya energi yang menjadi panas ini digunakan untuk energi potensial yang dihasilkan dengan meningkatkan suatu massa melawan gaya berat. Jadi intinya energi yang harusnya jadi panas malah digunakan untuk em, melawan untuk melawan gaya berat atau gravitasi. Nah, tapi kalau pemakaian yang nggak keluar, tidak keluar tubuh, maka otomatis akan menjadi panas. Lalu kalori. Di sini, nah ini, satu kalori dengan huruf K-nya kecil, bukan kapital, dia atau disebut sebagai gram kalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kalau di tubuh di sini, kita nggak pakai kalori, gram kalori ini, tapi kita menggunakan kalori dengan huruf K-nya kapital, yang disebut sebagai kilokalori, yang setara dengan 1.000 kalori. Jadi 1 kalori dengan kapital ini adalah 1.000 kalori. Nah, untuk mengukur laju metabolisme tubuh itu kita bisa menggunakan dua kalorimetri. Ada kalorimetri langsung yang ya udah kita langsung ukur aja jumlah panas total yang dibebaskan oleh tubuh. Terus ada yang tidak langsung. Kita itu menggunakan kecepatan pemakaian oksigen. Kenapa gitu? Karena pada saat bila 1 liter oksigen dimetabolisme dengan glukosa, dia akan menghasilkan 5 kalori. Kalau dia itu dilepaskan dengan karbohidrat, dia akan menghasilkan 5 kalori. Apabila dia itu dengan lemak, maka 4,7 kalori. Dan apabila dengan protein, 4,6 kalori. Kalau untuk normalnya itu eh, untuk 1 liter oksigen yang dipakai akan menghasilkan 4.825 kalori. Nah, kita jadi tahu laju metabolisme seorang itu dia itu hanya memetabolisme karbohidrat aja atau metabolisme dari lemak aja, itu bisa dilihat dari rata-rata. Kalau rata-ratanya itu lebih kecil 4% dari 4.825, maka dia metabolisme karbohidrat. Kalau dia itu bagian besar menggunakan energi dari lemak, maka em, kalori rata-rata yang digunakan adalah lebih besar 4%. Karena di sini untuk yang dengan lemak menggunakan 4,7 kalori. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kebutuhan energi sehari-hari. Jadi sehari-hari itu sebenarnya paling banyak kita menggunakan untuk laju metabolisme basal. Lalu ada laju metabolisme tidur, jaga, dan ini ada efek termogenik makanan 8%, dan untuk aktivitas fisik ini ada yang bertujuan tuh 20% ya artinya olahraga. Kalau nggak olahraga dia 7%. Ini yang misalkan kita untuk menggerakkan tangan, jalan, dan lain-lain. Nah, di sini ada BMR atau laju metabolisme basal. Dia itu adalah metode yang digunakan untuk mengukur kecepatan penggunaan oksigen selama waktu yang ditentukan. Nah, sebenarnya ada beberapa syaratnya. Di sini ada tidak boleh makan dalam 12 jam terakhir. Metabolisme basal ditentukan setelah tidur penuh selama-laman, tidak melakukan pekerjaan berat selama 1 jam. Semua faktor fisik dan psikis langsung harus dihilangkan, suhu kamar harus nyaman, dan selama pengujian tidak diizinkan melakukan aktivitas apapun. Nilai BMR normalnya itu pada laki-laki dengan 70 kilogram adalah 65 sampai 70 kalori. Kebanyakan BMR ini, nah BMR ini karena dia itu dipengaruhi oleh massa otot, dia itu maka pada orang itu semakin tua bisa dilihat di sini, misalkan laki-laki pada umur 0 sampai 80 tahun, makin lama BMR-nya makin turun. Kenapa? Karena semakin tua, massa otot pada seorang itu akan semakin berkurang dan otot itu akan berubah menjadi jaringan adiposa yang di mana adiposa itu laju metabolismenya itu rendah. Sedangkan kalau untuk perempuan sendiri, perempuan di sini basal metabolic rate-nya ini dia tuh sedikit lebih rendah. Kenapa? Karena perempuan tuh memiliki pada dasarnya massa otot pada perempuan tuh lebih rendah
dan persentase jaringan adiposanya lebih tinggi. Makanya kita melihat grafik seperti ini. Nah, di sini apa saja yang bisa mengaruhi BMR? Yang pertama itu adalah hormon tiroid. Hormon tiroid itu dia itu kenapa bisa meningkatkan? Karena dia itu bisa meningkatkan kecepatan reaksi kimia dalam sel dalam tubuh sehingga laju metabolismenya meningkat juga. Nah, kalau tiroid ini dia itu juga bisa bergantung sama iklim. Kalau dia itu di iklim yang dingin, hormon tiroid ini akan dihasilkan lebih banyak. Tapi kalau pada iklim panas, hormon tiroid yang dihasilkan akan lebih sedikit. Nah, ini nanti akan berpengaruh pada BMR-nya juga. Lalu kalau ini adalah hormon seks laki-laki atau testosteron, dia itu bisa meningkatkan laju metabolisme pada laki-laki. Dan untuk efek dari testosteron ini sebenarnya yang berkaitan dengan efek anabolik dalam meningkatkan massa otot rangka. Semakin banyak massa otot, laju metabolismenya akan meningkat. Lalu adalah hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini dapat merangsang metabolisme seluler dan meningkatkan massa otot rangka sehingga BMR-nya meningkat. Lalu demam, demam itu dapat meningkatkan saat BMR sebanyak 120% untuk setiap meningkatkan temperatur 10 derajat Celcius. Lalu tidur, lalu yang bisa menurunkan itu adalah tidur dan malnutrisi. Kalau tidur, tonus ototnya turun, dan aktivitas saraf simpatisnya turun. Kalau malnutrisi, nggak ada zat yang digunakan untuk metabolisme, jadinya BMR-nya turun. Dan ini merupakan penggunaan kalori per jamnya, tidurnya yang paling paling rendah dan yang paling tinggi ini adalah menaiki tangga dengan cepat. Nah, di sini adalah efek-efek tambahan, yaitu yang pertama adalah efek termogenik makanan. Jadi pada saat kita makan, tubuh makan itu ternyata memang makan itu membutuhkan energi. Apabila kalau kita membutuhkan energi, maka kita itu menghasilkan panas. Makanan yang mengandung banyak karbohidrat dan lemak itu akan meningkatkan eh, metabolisme sebanyak 4%. Tapi kalau protein, laju metabolismenya bisa meningkat sampai 30% di atas normal dan berlangsung selama 3 sampai 12 jam. Dan yang pengaruh ini disebut sebagai specific dynamic action of protein. Efek termogenik ini mencakup sekitar 8% dari pengeluaran energi harian total pada banyak orang. Nah, efek termogenik sama menggigil. Kenapa ada tanpa menggigilnya? Karena kalau efek penghasilan panas dengan menggigil itu udah beda lagi dengan termogenesis tanpa menggigil. Kalau termogenesis tanpa menggigil ini merupakan panas akibat respons terhadap dingin. Termogenesis ini dirangsang oleh aktivitas sistem saraf simpatis yang melepaskan norepinefrin dan epinefrin dan nantinya akan meningkatkan laju metabolisme dan menghasilkan panas. Nah, sebenarnya mereka tuh kerjanya di mana sih? Aktivitas sistem sistem saraf simpatis ini mereka itu bekerja di lemak coklat. Lemak coklat ini dia itu banyak globulus-globulus kecil yang dia itu beda sama lemak kuning. Ah, kuning atau putih? Ya, dia itu eh, emang khusus untuk menghasilkan panas. Kenapa? Karena mitokondrianya sendiri, mereka itu beda sama mitokondria yang lain. Mereka itu menghasilkan sejumlah besar panas, namun tidak terdapat ATP. Jadi mereka ngasilin panas tapi nggak ada ATP-nya. Sehingga hampir semua energi oksidatif yang dilepaskan itu menjadi panas. Akan tetapi, kalau orang dewasa itu mereka tidak mempunyai lemak coklat sebanyak yang anak-anak atau bahkan nggak punya. Nah, tapi efek termogenesis asam gigil ini masih eh, berefek mungkin kurang dari 15%. Walaupun begitu, tapi nilai ini dapat meningkat setelah beradaptasi dengan udara dingin. Nah, baik. Oke, sekian untuk untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang tanyain dulu, aku kembalikan ke Didit.